Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Kali ini sebelum saya menjelaskan tentang tugas semester akhir pada mata kuliah etika profesi PR, sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang storytelling bencana. Ini merupakan salah satu bagian dalam disaster storytelling sebagai bagian dari komunikasi bencana yang sebenarnya menjadi bagian penting, bagian yang sangat signifikan dalam komunikasi krisis yang bisa dipelajari ataupun menjadi kajian yang menarik dalam dunia public relation. Kita ketahui dalam beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir, itu video yang beredar ketika salah satu Menko Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan yang membawa sekarung beras kemudian di video dan itu diberikan kepada para korban bencana di wilayah Sumatera Barat gitu kan. Kemudian video ini yang sebenarnya sebuah video yang hal biasa aja seorang pemimpin membawa sekantong beras kemudian disalurkan kepada bencana, tetapi reaksi yang muncul dari netizen itu justru bernada negatif, ya kan? Reaksinya bernada negatif dan itu akhirnya menjadi itu kan menjadi semacam trending itu kan viral di media sosial di mana itu dikaitkan dengan wisata bencana hingga akhirnya Presiden Prabowo beberapa hari lalu melarang gitu kan para menterinya dan para anggota dewan itu pergi ke wisata pergi ke daerah bencana hanya untuk berwisata dan foto bersama untuk menunjukkan pencitraan saja. Hal yang sama itu kan juga dilakukan ketika ini adalah istri dari Gubernur Aceh ya yang membagikan bantuan dengan menggunakan helikopter kemudian membagikannya tidak dilempar ya, tidak tidak seperti yang dilakukan oleh Bobi Nasution menantu mantan Presiden Joko Widodo itu Gubernur Sumatera Utara yang dilempar memberikan bantuan pangan dan lain sebagainya itu dilempar dari helikopter. Tetapi ini adalah gubernur dan istri istri gubernur Aceh gitu kan, Mualem yang membagikannya secara langsung. Dia turun dari helikopter kemudian membagikannya kepada masyarakat dan ini respon dari netizen pun akan berbeda. Ini menunjukkan bagaimana digital storytelling bencana ini menentukan arah gitu kan, menentukan arah reputasi, menentukan arah pencitraan gitu kan dia bagi seseorang, bagi personal branding maupun ya bagi corporate branding ketika teman-teman bekerja pada sebuah korporasi sebagai seorang PR atau sebagai staff PR. Apa itu storytelling itu kan dalam teori bahwa yang diungkapkan Alessandro Gerolmo tahun 2021 itu mengupakan itu adalah semacam a common or pervasive practice across human history. Jadi itu adalah semacam praktek ya, praktek hal yang umum dan pervasif. Pervasif itu memang hal yang nyata dalam sejarah manusia. Jadi hidup manusia itu tidak lepas dari yang namanya storytelling gitu. Dan storytelling itu adalah upaya untuk memahami manusia. Jadi ketika kita bisa memahami pacar kita, memahami anak kita, memahami istri kita, memahami orang tua, salah satu caranya dengan storytelling, dengan bercerita, dengan memahami cerita mereka, kita juga bercerita dan lain sebagainya. Sehingga storytelling ataupun bisa dikatakan narasi atau cerita itu adalah upaya untuk memahami dunia. Ketika kita bisa memahami dunia, gitu kan, cara kita memahami dunia itu salah satu yang paling mudah itu dengan menggunakan storytelling. Jadi karena semua cerita orang, karakter, plot dan lain sebagainya itu pada dasarnya bisa diceritakan sehingga itu storytelling itu bisa menjadi semacam semacam alat gitu kan, semacam platform di dalam komunikasi bencana. Terus apa itu disaster storytelling? Ini disaster storytelling dalam beberapa jurnal itu dikemukakan itu memiliki dua fungsi utama gitu kan, yaitu untuk pendidikan dan untuk promoting recovery from a disaster. Jadi upaya untuk pendidikan, jadi upaya untuk mitigasi bencana. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk pemulihan bencana. Jadi ketika seseorang pejabat atau seseorang masyarakat berkunjung ke suatu wilayah bencana bertemu dengan para korban itu tentunya akan
memberikan simpati, empati, dan justru akan memberikan motivasi untuk bisa bangkit dan bukan hanya sekedar berbagi berbagai apa bahan makanan ataupun bahan kebutuhan pokok. Dalam disaster storytelling itu kan menjadi bukan hanya sekedar suatu cerita atau narasi, tetapi itu harus harus direncanakan dan itu juga bisa menjadi suatu kebijakan dan itu bisa masuk dalam kurikulum pendidikan bencana ataupun kalau di SD atau di SMA mungkin ada kurikulum untuk pendidikan lingkungan ataupun kewarganegaraan. Kemudian storytelling itu juga bisa menjadi bagian penting dalam public sphere. Public sphere itu bagaimana narasi-narasi yang ada di media sosial, dalam web pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian disaster storytelling itu juga bisa menjadi ajang untuk advokasi, pelatihan, ataupun community recovery. Bagaimana upaya-upaya untuk membangun, bukan membangun trauma healing, kemudian untuk upaya untuk memfokus kepada pencegahan bencana itu juga menjadi bagian penting dan storytelling ini menjadi hal yang sangat sangat diperlukan ataupun skill atau semua kemampuan soft skill yang sangat diperlukan oleh bagi seorang pemimpin ataupun staff public gitu relation di lapangan. Saya kira itu penjelasan singkat saya tentang digital storytelling. Jadi bagaimana bagaimana kemampuan seseorang itu bercerita gitu kan. Kemampuan seseorang itu menarasikan suatu narasi itu agar tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir pada mata kuliah etika profesi. Kemudian yang pertama itu tugas akhir di mata kuliah ini yaitu tugas untuk UASnya itu bersifat individu. Jadi ini berbeda dengan RTM yang tugasnya lebih berfokus pada kelompok. Dengan individu itu nanti tugasnya tidak akan terlalu berat karena hanya akan membuat satu lembar atau satu halaman laporan saja yang berisi 2 ataupun 3 paragraf. Kemudian tema tugasnya adalah memaparkan fenomena etika profesi. Selain etika profesi, teman-teman juga bisa memaparkan fenomena di media sosial ataupun fenomena fenomena berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan konten kreator ataupun berkaitan baik baik berupa berupa pelanggaran ataupun tidak berupa pelanggaran etika etika komunikasi atau etika PR-nya. Jadi tugas ini lebih bebas, jadi teman-teman juga bisa membagikan narasi-narasi storytelling yang misalnya volunteer jadi volunteer dan lain sebagainya. Jadi hanya tidak hanya mengamati fenomena yang melekat pada orang lain atau institusi orang lain ataupun komunitas ataupun masyarakat, tetapi juga bisa menganalisis sendiri dengan pendekatan storytelling atau pendekatan narasi. Kemudian, tetapi fenomena tersebut, kalaupun fenomena sendiri, misalnya teman-teman itu penggalangan dana bencana, itu teman-teman itu bisa menampilkan video video yang apa ya video ataupun dokumentasinya berupa foto ataupun video kemudian nanti diceritakan di PDF-nya atau di Word-nya. Jadi ada bukti bukti di media sosialnya. Selain di media sosial, teman-teman juga bisa menganalisis fenomena komunikasi yang ada di masyarakat berbasis kepada media online ataupun jurnal ilmiah. Teman-teman juga bisa melengkapinya dengan teori, boleh juga tidak. Jadi boleh dilengkapi dengan teori PR, teori komunikasi, boleh juga lebih mengutamakan kepada pendapat sendiri. Jadi hasil analisisnya itu bisa analisis sendiri, itu dalam dalam satu halaman PDF atau satu halaman Word. Tidak boleh menggunakan AI. Jadi minimal aja 1 ataupun 3 paragraf aja. Kalau panjang-panjang AI semua juga percuma karena akan bisa terlihat dengan mudah kan bahasa manusia dengan bahasa mesin kan berbeda. Kemudian selain analisis analisis teksnya tersebut, teman-teman harus membuat reelsnya. Reelsnya itu tidak diupload di Instagram tapi diupload di YouTube Short. Durasinya 30-60 detik berkaitan dengan analisis analisis yang sudah teman-teman buat. Jadi analisisnya itu boleh dikombinasikan video-video mendukung dengan AI tapi boleh dengan ditambahi musik dan lain sebagainya yang menarik gitu. Nanti laporan-laporan link dari YouTube Short-nya itu dicantumkan di halaman laporan PDF tersebut di halaman terakhirnya untuk menunjukkan bahwa memang tugas baik naskah maupun tugas videonya sudah dikerjakan dan nilai utamanya itu
pada presentasi di Reels-nya ya. Jadi bukan pada naskahnya. Saya kira ini penjelasan itunya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Silakan. Ya, Aku, silakan. Bapak, Bapak maaf aku mau nanya. Iya, Itu kan tugas yang pertama dan UTS. Kuliah lo. Dan yang UTS itu kan udah dinilai ya Pak. Nah, teman saya ini tuh punyanya nol katanya. Nah, itu karena katanya iya belum eh, dinilai semuanya. Nanti draftnya. nanti nanti akan dinilai. Memang belum semuanya kan mahasiswanya banyak banget gitu kan sampai Oh, sampai 60. Jadi memang belum semuanya dinilai. Kemarin kan saya ngacak aja. Yang menarik saya nilai, yang nggak menarik ya saya tinggal-tinggal aja. Nanti akan saya nilai pas liburan ini. oh gitu. Jadi Oh gitu. dikerjakan Ya, aja. Nanti pas waktu akhirnya nanti akan saya sharekan nilai akhirnya. Ya semacam nilai gabungan gitu. oh gitu. Iya. Makasih ya Bapak. Iya, jadi teman-teman yang belum dinilai dikumpulin aja, nggak apa-apa, dikumpulin aja nanti, walaupun telat tidak apa-apa, nanti akan saya nilai. Yang ini deadline-nya ini ya, minggu pertama masuk pas waktu Januari, berarti sekitar tanggal 8 atau tanggal berapa yang tugas untuk UASnya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan saya tutup aja. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan silakan di WA pribadi atau WA group. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.